Itu jadi syariat. Coba kalau seandainya hal itu tidak terjadi pada Rasul, begitu kita salah, waduh salah, nengok kita salah tadi, bubar, ulang-ulang dari awal, ulang-ulang. Karena salahnya di rahmat tuh kita. Maka disebutkan Rasulullah suatu saat pernah lupa, itu jadi rahmat. Jangan kita kepingin satu pendapat tuh nggak boleh, Pak. Dulu Imam Malik itu punya kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu, Pak, kitab pembukuan sunnah pertama lah. Kitab Muwatta itu, Pak. Itu sama Mu'tasim Billah mau dijadikan kitab undang-undang negara. Dipanggil imamnya, sudikah kiranya kalau kitab ini kita jadikan sebagai undang-undang negara? Apa tawaduknya Imam Malik? Demi Allah, di luar sana ada jutaan hadis yang lebih sahih dari yang saya catat. Kalau ini jadikan undang-undang negara, saya takut memaksakan orang dalam satu pendapat. Ini jadi pelajaran untuk kita. Jadi kalau Bapak mau ibadah mau kayak mana, terserah aja. Mau takbirnya kayak mana gitu, silakan. Yang penting sholatnya ngadap kiblat, sholatnya seperti Rasul. Yang penting Bapak yakin dengan kaifiat ibadah Bapak, ya sudah terserah. Yang penting Bapak yakin tanpa harus nyalah-nyalain orang lain. Jadi yang penting kita beramal. Jangan sampai nanti kita jadi orang yang terlalu banyak ilmu tapi nyalain orang. Ya, salah. Makanya apa kata Ustadz orang Papua itu apa? Ustadz Fadlan. Kalau ada dai yang sukanya berantem, ribut terus, ikut saya ke Papua aja yuk. Ikut ke Papua aja. Di sana banyak job dakwah. Gak bisa ribut sana, Pak. Karena dai-nya jarang. Saya kenalan sama orang di Garut, dai PUI, Forum Umat Islam Indonesia. Biasa keliling daerah Garut itu, keliling kecamatan itu kan ya luas ya Garut itu ya. Itu bensin 25.000 nggak habis. Tapi begitu dia keliling kabupaten di Papua, itu seminggu keliling itu 28 juta, Pak. Karena naik pesawat dari kecamatan ini naik pesawat. Itu ya Bapak-bapak. Baik, kemarin kita masuk dalam hadis tentang al-iktisad fil ibadah. Kalau al-iktisad itu kalau dalam bahasan ekonomi itu artinya ya berupaya berbisnis lah. Tapi kalau dalam bahasan ibadah itu iktisad itu ya sederhana dalam ibadah. Jadi bapak-bapak, karena disebutkan dalam hadis itu khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang kontinu, yang terus-menerus dikerjakan walaupun dia sedikit. Jadi kalau kita baca Quran satu halaman, besok satu halaman, itu lebih baik. Kontinunya itu lebih baik daripada hari ini baca 3 juz, seminggu depan nggak baca lagi, sudah nabung gitu. Jadi yang kontinu, yang terus menerus gitu ya. Nah, kemarin kita bahas juga salah satu amal itu adalah yang sederhana. Jadi bapak-bapak milih-milih amal itu. Jadi kalau kita bikin draft
amal, oh itu banyak banget Pak. Sholat ada, sholat nunggu sholat. Jadi Bapak habis wudhu dari maghrib nunggu isya, Bapak bisa sholat sunnah 2 rakaat, nanti 2 rakaat lagi, namanya sholat sunnah tatawu. Pokoknya sholat sunnah secara umum, sholat sunnah lagi, sholat sunnah boleh. Tapi jangan sampai gara-gara yang boleh itu nanti malah Bapak kecapean, nanti sholat isyanya malah ketiduran. Atau ada orang-orang yang sholat malamnya panjang-panjang, begitu subuh kepagian juga, nggak boleh juga. Jadi bapak-bapak kita harus milih dari sekian banyak amal, itu kan harus pilih amal-amal yang kira-kira mungkin kalau dia sama-sama sunnah, dari sunnah-sunnah ini yang paling abdul yang mana. Seperti disebutkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah di dalam perjalanan, apalagi di rumah. Ketika mungkin sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dengan sholat witir itu nggak pernah ditinggalin. Nah, bapak-bapak, maka 2 sholat ini harus diupayakan gitu. Ya kalau bapak habis isya, kalau bapak bisa yakin bisa bangun malam, ya witirnya belakangan. Tapi kalau bapak kira-kira kecapean, badan nggak enak, ya habis sholat isya, habis 2 rakaat ba'diyah, ya bapak 1 rakaat atau 3 rakaat untuk istilah teman saya itu DP witir. Man, sholat apa man? Sholat witir. Kok cuma 1 rakaat? Ini DP aja. Nanti kalau malam saya bangun saya tambahin 2 rakaat. Gitu. Ya lebih baik daripada nggak sama sekali. Kemudian kemarin kita bahas tentang rushah ya. Ya. Rushah itu bagian ibadah yang dia berlawanan dengan azimah. Azimah itu bapak-bapak melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau dia sholat harus pas pada waktunya, rekatnya harus pas dengan yang disebutkan, itu namanya azimah. Tapi kalau rushah, kadang-kadang kita melakukan ibadah itu tidak sesuai dengan waktunya. Contoh, sholat maghrib kan harusnya di jam-jam sekarang, tapi karena rushah kita bisa sholat maghrib nanti di waktu isya, atau waktu isya bisa ditarik waktu maghrib. Kalau bapak mau perjalanan, tapi waktu maghrib sudah masuk, maka bapak bisa nanti sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Kalau sholatnya masih di kayak kita nih Pak Habib mau berangkat umroh insyaallah, amin. Jadi ini yang lain nggak rela kayaknya. Amin. Jadi kalau Pak Habib ini mau berangkat, mau ke Jakarta, mau umroh ke sana, jadi sebelum berangkat bisa dulu sholat maghrib dulu baru isya. Tapi karena sholatnya belum berangkat, maka harus sempurna. Tapi kalau nanti mampir di mana gitu ya, kalau saya biasanya mau sholat jamak qashar itu paling enggak ya di Candirejo lah. Kalau di Candirejo, bapak bisa menjamak dan qashar, mengumpulkan 2 waktu dalam 1 waktu bisa. Bukan hanya itu, hal-hal yang tadinya nggak boleh juga rushah boleh. Hal-hal yang nggak boleh, contoh nih, bapak-bapak mungkin karena darurat lapar gitu ya, nggak ada makanan kecuali ada singkong punya orang. Kalau punya tetangga kan masih bisa minta. Kalau punya orang kita nggak tahu kan nggak mungkin kita mau minta. Boleh. Fit darurah tubihul mahdurat.
dalam keadaan darurat hal-hal yang nggak boleh jadi boleh. Tapi wad darurah tuqaddar biqadariha, dan darurat itu ada kadarnya. Ya, kalau kita cuma ngambil satu batang untuk makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau bawa karung nggak boleh. Tapi yang bisa diambil hanya makanan-makanan pokok. Nggak boleh bapak ngambil duren. Darurat makan duren nggak bisa. Hah? Iya, makanya saya kasih kode tadi sebutan duren sampai ngelirik Pak Darno. Ini kan bentar lagi bulan Desember ini kan. Iya. Jadi hal-hal yang pokok aja. Contoh, fit darurat tubihul mahdzur. Dalam keadaan darurat, hal-hal yang nggak boleh jadi boleh. Contoh, dulu orang kalau dalam dunia medis, kalau mau operasi itu boleh dia disuruh minum alkohol, Pak. Disuruh minum alkohol biar dia mabuk, waktu mabuk amputasi. Karena dulu belum ada suntik. Dan kalau bisa ya waktu itu aja minum, bukan nanti ketagihan besok minum lagi, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sekarang apa? Minum apa nih? Bir putih, Ustaz. Untuk ngangetin aja. Ya kan bisa ada jahe gitu kan? Iya, nggak bisa. Makanya ada kadarnya, kan ada ketentuan minum obat ini dengan ketentuan dosen atas pengawasan dokter gitu. Saya waktu sakit itu, Pak, seharusnya itu minumnya minum obat itu minum 3 hari 3 malam. Kira-kira 10 kali minum. Cuman karena saya nggak betah, pulang. Nah, waktu pulang itu, Pak, ini obat terlarang, nggak boleh dibawa pulang. Takut nanti salah gunakan. Jadi karena Bapak pulang, ini kita tebus obatnya. Jadi sisa obat 5 itu, Pak, itu kita 200.000 lah. Itu ya. Termasuk ngomongin orang itu nggak boleh gibah. Tapi kalau seorang istri ngomong tentang suaminya, keburukan suaminya dalam rangka untuk islah, itu jadi boleh. Jadi boleh. Tapi ada hal-hal yang memang nggak boleh banget diomongin. Contoh, masalah ya Allah. Kalau seorang suami dia ngelihat banget istrinya berzina, kalau dia masih ngomong pakai sindiran, "Dek, saya tahu apa yang kamu kerjain sama laki-laki itu. Udahlah, ingat anak kita lah, tobat." Nah, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau seorang laki-laki mengatakan kamu zina ya, Dek, itu langsung jatuh talak 3, Pak. Walaupun talak 3 itu yang memutuskan tercatat itu pengadilan agama, kalau sudah terucap itu jelas-jelas talak 3, nggak bisa lagi. Makanya bapak-bapak hati-hati. Saya kemarin ditanya orang, suami istri itu bantah-bantahan itu lewat telepon. Saya bilang, Bapak kalau mau di ini ya harus dua-duanya ke sini, biar saya nggak mihak-mihak sana sini. Yang istrinya merasa menuduh suaminya itu sudah puluhan kali menyebutkan kata-kata talak, yang suaminya nggak merasa, enggak, saya nggak pernah ngomong itu, Ustaz. Lewat telepon, Pak. Aduh, saya ini, Bapak kesini aja lah, ada istri Bapak, kita ngobrol bareng lah. Kalau sendiri satu-satu itu saya malah pening. Itu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang darurat maka boleh, tapi dipastikan ngomongnya dengan orang yang tepat. Nggak bisa nanti ngomong sampai ini nggak ngasih solusi, nanti pindah tempat itu malah bocor. Kemudian atau sampai saat ini masih ada pertanyaan nggak, Pak, tentang rusuh? Kalau ini misalnya tadi contohnya Pak Habib mau pergi,
misalnya terus adzan dia nggak mau ayo depan aja lah, boleh nggak? Kalau udah sholat tapi dia nggak sholat, nanti aja di sana. Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi azan gitu, nanti aja lah. Karena kan kita punya hak musafir. Nah, bedanya kalau dia sholatnya di tempat, dia harus empat sempurna. Tapi kalau dia jalan gitu ya, maka dia punya kesempatan dijamaah. Tentu ya namanya jamak qashar itu atau menjamak dan mengqashar sholat ya nggak bisa seperti kita di tempat lain. Bapak datang nanti qobliyah ba'diyah nggak bisa lagi Pak. Jamak qashar kayak mana? Ya udah kayak gitu. Terus qobliyah ba'diyah nggak perlu lagi Bapak. Kalau Bapak sudah ngambil qobliyah ba'diyah, Bapak nggak perlu jamak. Berarti harus sempurna di tempat itu. Mana lebih afdol Ustaz? Ngambil rusuh atau Bapak ikut sholat sempurna? Tentu ngambil rusuh itu lebih tepat, karena disebutkan rusuh itu sedekah dari Allah, dan Allah suka kalau sedekahnya diterima oleh hamba-Nya. Walaupun Bapak ini nyampe rumah kan bisa, ngapain ini? Ya beda Pak, beda. Maksudnya nyampe rumah Bapak mungkin sudah seminggu belum ketemu cucu, belum ketemu keluarga, mau pakai oleh-oleh, ngobrol, malah nggak sholat nanti. Karena kita ini kan biasa gini, biasa sholat tepat pada waktunya, biasa sholat di awal waktu. Begitu nanti kita safar, kemudian kita nyampe tempat tidak cepat sholat, khawatir malah lupa. Ada teman biasa sholat 5 waktu, pas hari itu main ke rumah temannya, kemudian mau pamit azan, datang teman yang lain, ngobrol, pulang biasa aja. Begitu lewat 2 hari 3 hari, kemarin saya udah sholat belum ya? Nanya, Ustaz, kayak mana Ustaz? Ya udah langsung sholat. Tapi itu kan sholat isya Ustaz. Ini saya ingatnya baru zuhur, ya langsung sholat. Idza nama ahadukum, dalam hadisnya, man nasiya salatan, man nama aw nasiya salatan falyusalliha idza dzakara fa inna dzalika waqtuha. Barang siapa yang tertidur atau lupa salat, maka ketika dia sadar dan ingat, itulah waktu wajib baginya. Jadi nggak boleh tunggu dulu, nggak harus mandi dulu, nggak harus ngopi atau merokok dulu. Udutan mana? Udah nggak bisa. Gitu ya. Jadi langsung Pak. Tapi kalau Bapak, kebalikan gini, Bapak di tempat nih, pulang nih biasanya pulang. Kalau Bapak nyampe belum sholat, masih perjalanan, itu masih bisa jamak qashar. Tapi kalau sudah nyampe di tempat, nggak bisa lagi jamak qashar. Harus sempurna. Makanya Allah tahu kita berat itu, maka dikasih rusuh.